سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimat jamaah Masjid Al-Burhan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan panjang umur, panjang usia, masuk di penghujung bulan Sya'ban, dan tidak lama lagi kita akan menyambut datangnya tamu yang agung, yaitu datangnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan membahas sedikit tentang fikih Ramadan, yaitu hal-hal yang terkait dengan bab puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sekalian pada malam ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi pembimbing kita untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah tentang ta'rifus siyam, tentang definisi as-siyam. Siyam sendiri atau saum secara bahasa maknanya adalah al-imsak wal kaffu 'ani syai', yaitu menahan diri, tidak mendekati sesuatu, ya. Wa yustamal fi kulli imsakin, dan ini imsak di sini adalah menahan diri dari segala sesuatu, ya, secara umum, ini secara bahasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Maryam ayat ke-26, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Inni nadartu lirrahmani sauma." Ini nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku telah bernadar untuk Allah Ar-Rahman untuk saum. Nah, di sini yaitu ketika Maryam alaihi salam datang membawa bayinya Nabi Isa alaihi salam. Maka kaumnya pun bertanya, ini bayinya siapa begitu? Kok belum nikah sudah punya bayi? Maka Maryam pun mengatakan, inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku menadar untuk Ar-Rahman aku saum, yaitu maknanya adalah dia menahan diri dari berbicara, ya. Makanya dilanjutkan, falan ukallimal yauma insiya, pada hari ini saya tidak akan berbicara kepada siapapun. Maka di sini makna saum di sini bukan saum artinya berpuasa menahan diri dari makan, enggak. Tapi di sini saum di sini adalah lugatan secara bahasa, ya, yaitu menahan diri, ya, mencegah diri dari berbicara itu. Adapun saum atau siyam dalam istilah secara syar'i, Bapak Ibu sekalian, maknanya adalah al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syams, mulai terbitnya cahaya fajar hingga terbenamnya matahari, ma'aniyati ta'abbudi lillahi ta'ala, diikuti dengan itu niat beribadah untuk Allah Ta'ala, ya. Ini definisi puasa,
menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa, mulai terbitnya fajar, ya, artinya masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib, disertai dengan niat ibadah, ya. Jadi bukan niatnya seperti orang sekarang yang dia pertama itu intermediate fasting, ya, dia nggak makan karena pengen kurus, ya, karena gula darahnya tinggi misalnya, karena ya ingin menurunkan berat badan, bukan, ya, tapi niatnya adalah ibadah, ya, berta'abbud. Ini puasa secara syar'i, ya, makanya nanti pun harus apa? Mengikuti adab-adabnya, ya. Jangan sampai misalnya ketika berbuka, saya nggak mau buka, saya nggak mau sahur, saya mau bablas sampai besoknya, nggak boleh seperti ini, ya. Ini namanya wisal, nggak boleh, ya, bagi muslim untuk melakukannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan puasa, ya, dan faedah-faedahnya, di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan ganjaran, akan diampuni baginya apa-apa yang terdahulu dari dosa-dosanya. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Maka puasa ini adalah menjaga diri kita atau menggugurkan dari kita dosa-dosa kita yang terdahulu. Dosa-dosa kita banyak yang dikurangi karena kita ini sudah banyak sekali menumpuk dosa sepanjang tahun, sepanjang hidup kita, dosa demi dosa, ya, baik ada yang kita sadari atau tidak kita sadari, mungkin belum ditaubati, ya, belum diampuni. Maka mudah-mudahan dengan puasa ini bisa mengenteng-entengi dosa-dosa kita tersebut. Begitu pula di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yasumu 'abdun yauman fi sabilillah." Tidaklah seorang hamba dia berpuasa satu hari saja fi sabilillah, di jalan Allah. Dia tulus ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa ba'dallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nari 70 kharifa, melainkan Allah akan jauhkan dengan satu hari dia berpuasa tersebut, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun lamanya, ya. Artinya kalau satu hari puasa kita diterima sama Allah, kita ikhlas dan sesuai sunnah Rasul, maka wajah kita dijauhkan apa? 70 tahun lamanya. Itu sehari, Pak. Kalau ya sebulan dan ditambah salat, ya, puasa sunnah, semakin jauh semakin jauh wajah kita dari api neraka. Ya. Karena nanti akan banyak wajah-wajah manusia itu yang dipanggang di atas api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "Fahal yaqubun nas 'ala wujuhihim wa fi riwayatin 'ala manakhirihim illa hasaid alsidatihim." Tidaklah manusia dibenamkan, dipanggang di atas wajah-wajah mereka, dalam riwayat lain di atas hidung-hidung mereka, melainkan karena sebab panenan lisan-lisan mereka. Makanya puasa itu bukan hanya menahan lapar, menahan haus, tapi juga menjaga lisan. Bukan hanya menjaga diri dari pembatal-pembatal saja, tapi juga harus menjaga diri dari perusak-perusak penghancur puasa kita. Ya, itu dengan apa? Menahan, menjaga lisan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yajak qaula zur wal amala bihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan kedustaan, ucapan dusta dan beramal dengan kedustaan, masih bohong, masih nipu orang, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu syarabah. Allah tidak butuh dia meninggalkan makanannya, Allah tidak butuh dia meninggalkan minumannya. Ya, artinya dia berlapar-lapar, berhaus-haus, tapi nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, hancur puasanya. Ya, oleh karena itu kalau ini salah satu apa keutamaan puasa, menjaga wajah kita dari apa? Panasnya api neraka. Inilah perawatan wajah yang hakiki, ya. Jadi khususnya ibu-ibu, ya, kalau mau merawat wajah itu
ya bukan dengan ya dikasih krim, ya dikasih ya serum, dikasih apa biar glowing misalnya, ya. Karena ya khususnya ibu-ibu ini ya, ibu-ibu ini sulit menjaga lisannya, ya kan? Senangnya menggibah tetangganya, menggibah ustadznya, menggibah, semua digibah pokoknya, ya. Kalau sudah ngomong fulan fulana hati-hati, ya. Percuma di dunia wajah kita glowing, tapi gosong nanti di akhirat kelak, waliyadzubillah, ya. Percuma krim kita yang berjuta-juta, tapi kalau apa? Lidah kita ya tidak bersih, lidah kita justru apa? Justru memendamkan wajah kita sendiri ke dalam neraka. Karena wanita itu terkenal berani, ya. Demi kecantikan apa saja mereka lakukan, Pak. Ya. Yang penting cantik, mereka siap untuk apa? Untuk dicukur alisnya, ditato, ditusuk-tusuk, ya, sampai dioperasi, bahkan taruhannya nyawa di situ, ya kan? Ya, rela ya mukanya dipenuhi racun. Yang penting apa? Demi terlihat cantik. Ya, maka ini berbahaya sekali. Maka perawatan wajah yang hakiki adalah dengan apa? Justru dengan menjaga lisan dengan puasa. Ya, justru dengan apa? Berpuasa. Maka berpuasalah. Ini juga bapak-bapak, ya. Yang bapak-bapak jangan disangka kadang itu setelah Ramadan kalau sudah buka itu boleh menggibah gitu. Buka juga apa? Gibahnya. Nah, ini jangan. Ya. Kadang sudah malam akhirnya apa? Ya. Si fulan-fulan mulai disebutkan nama-nama, ini sudah masuk gibah, jangan. Ya, rusak sama saja. Ya. Maka ini adalah di antara keutamaan puasa. Kalau benar-benar kita puasa itu apa? Wajah kita akan terawat, ya, terjauhkan dari panasnya api neraka. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, aqsamus siyam, jenis-jenis puasa. Puasa dilihat dari hukumnya ada dua macam. Ada siyamun wajibun, puasa yang wajib. Ada siyamu tatawuin, ada puasa yang sunnah, tidak wajib. Bismillah. Puasa yang wajib ini pun terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang pertama, ma yajibu lizzamani nafsih. Ada yang wajibnya itu karena waktu. Ya, wajibnya itu karena waktu, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ya, ini yang jenis pertama. Dia wajib karena masuknya waktu itu. Masuknya bulan Ramadan, maka wajiblah. Begitu, ya. Yang kedua, ma yajibu li'illatin, ada yang wajibnya itu karena sebab, ya, karena sebab, ya, baik itu misalnya karena dia misalnya dia karena udzur, ya kan, tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka menjadi wajib di luar bulan Ramadan, ya. Atau puasa kafarat, ya. Misalnya kafarah, ya banyak kafarah sumpah, ya termasuk kafarah ketika berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan, ya, atau yang terkait dengan haji atau banyak, ya. Maka ini puasa yang wajib tapi karena sebab di luar, ya, bukan karena waktu. Kemudian jenis yang ketiga adalah ma yajibu li ijabil insan dalika ala nafsihi, puasa yang wajib karena seseorang mewajibkan atas dirinya sendiri. Maka ini yang dimaksud dengan siyamun nadri, puasa nazar. Dia bernadar, ya Allah saya bernadar mau puasa berapa misalnya apa, begitu ya. Nah, ini namanya apa? Ini namanya nazar. Ya, dia mewajibkan atas dirinya sendiri, maka punya wajib, Pak. Ya. Maka tapi nazar ini dipuji sama Allah. Ya, sama Allah Subhanahu dipuji, yufuna bin nadri. Orang-orang yang, ya, yang taat kepada Allah itu mereka senantiasa menunaikan nazar mereka, ya. Tapi nazar ini yang tidak pakai syarat-syaratan. Kalau yang syarat-syaratan itu namanya orang yang pelit, ya.
Kalau saya sukses, baru saya akan melakukan ini dan itu. Namanya nadarnya orang pelit. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadhru la ya'ti illa min bakhilin. Nadar yang kayak gini tidaklah datang kecuali dari orang yang bakhil, yang pelit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nadar itu yang ikhlas, yang dipuji sama Allah itu dan Rasulnya itu adalah nadar yang tulus, ikhlas, nggak pakai syarat dan ketentuan berlaku, nggak ada. Ya. Pokoknya saya mau ibadah sama Allah. Saya bernadar ini itu begitu. Ya. Kemudian selanjutnya, adapun kalau puasa yang tatawu maka ada banyak sekali jenisnya. Ya. Dan ini mungkin bisa dibahas di waktu yang lain. Kemudian yang terakhir dengan puasa Ramadan. Ya. Maka puasa Ramadan ini hukumnya adalah wajib. Ya. Fardu ain atas siapa saja, yaitu setiap muslim yang balik, ya, sudah mencapai usia balik. Ya, jadi dia sudah, kalau laki-laki dia sudah mimpi basah, ya. Kalau perempuan dia sudah haid, ya. Atau misalnya ada ciri-ciri lainnya, sulit tumbuhnya bulu-bulu di tubuhnya, ya, di kemaluannya, ya. Ini tanda atau tanda-tanda kedewasaan lainnya. Atau maksimal kalau tanda-tanda semuanya nggak ada, maksimal adalah umur 15 tahun. Ya, udah 15, ya, meskipun belum, ya, saya nggak pernah mimpi saya, ya, tapi 15 itu sudah balik, ya. Nggak ada baru umur 40 tahun saya baru balik kemarin Ustaz, nggak ada, ya. Maksimal 15 gitu. Kemudian akil, berakal. Ya, dia berakal, berarti kalau dia gila itu tidak wajib, Pak. Ya. Atau kadang ada yang pikun, Pak, yang sudah sepuh, ya. Dan pikun, benar-benar pikun, Pak, sudah kayak anak kecil. Ya. Nah, seperti ini sebenarnya sudah tidak wajib, ya. Jadi yang namanya sudah kayak anak kecil, Pak, sudah hilang akalnya di situ, ya. Kemudian sahih, dalam keadaan sehat, ya. Karena kalau dia sakit, dia boleh untuk tidak berpuasa. Ya, kalau dia sakit, tapi sakitnya pun sakit yang ini, ya, ya. Kalau cuman sakit gatal aja misalnya, itu tidak pengaruh, ya. Itu, ya, itu gatal itu gitu, ya. Tapi kalau gatal sampai parah begitu kan, Pak, ada yang sampai lemas begitu, ya bisa jadi begitu, ya. Jadi di sini adalah sakit yang sampai bisa menyebabkan dia tidak bisa berpuasa, atau jika berpuasa akan lebih berat. Muqimun, ya. Berarti dia dalam keadaan mukim, tidak safar. Karena kalau orang safar boleh untuk tidak puasa, ya. Nah, ini safar ini, yang menjadi permasalahan. Safar itu batasannya segimana, Pak Ustaz? Ya kan? Apakah dari sini, ya, sampai mana? Dihitungnya pakai hari, apa pakai jarak, atau apa misalnya? Ya. Memang safar ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha kita. Ada yang membatasinya dengan hari, ya, karena ada beberapa hadis itu yang menunjukkan batasan dengan hari, ya. Misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira min ghairi dhi mahramin, ya, yaum wa lailah, yaumaini wa lailatain, salasul layali misalnya, ya. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar tanpa mahramnya sehari semalam, dan riwayat 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam gitu, ya. Jadi batasannya dengan apa? Hari. Jadi nggak boleh wanita keluar kota sendirian, tidak halal. Berarti apa? Haram, ya. Karena banyak sekarang sudah ngaji tapi tetap keluar kota nggak pakai mahram, ya, masih banyak, ya, bahkan tambah banyak, ya, waliyadzubillah, ya. Kemudian ada yang membatasinya dengan jarak. Ada yang membatasinya dengan apa? Dengan jarak, ya. Sekian kilometer, ya, 80 kilometer, ya. Ada yang lebih dari 100 sekian, ada yang, ya, dengan mil, dengan, ya.
Kenapa berbeda-beda? Karena memang tidak ada hadis yang menetapkan kalau sudah sampai sekian kilometer maka ya berbukalah, gitu, nggak ada. Ya, yang ada adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke suatu tempat, beliau pun berbuka, maka diukur sekian. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ke tempat B, kemudian beliau pun apa? Ya, engkau sholatnya berbuka, misalnya, ya, diukur sekian, makanya berbeda-beda. Ya. Oleh karena itu pendapat yang lebih rajih adalah pendapat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya tidak mungkin pembuat syariat ini Allah dan Rasulnya ya lupa untuk menjelaskan batasannya itu hari atau kilometer, gitu. Ya. Dan juga tidak mungkin ditetapkan ya batasan yang ya tidak masuk akal pun nggak mungkin. Ya. Makanya artinya apa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memang sengaja meninggalkan itu, ya. Dan itu dikembalikan kepada al-urf, dikembalikan kepada uruf kebiasaan masyarakat setempat, ya. Misalnya dari Surabaya ke Jakarta, ya. Maka ya kebiasaannya bagaimana urufnya orang Surabaya? Oh, itu safar, ya safar itu. Meskipun saya tiap hari Ustaz naik pesawat cuma sejam sudah dari Jakarta, ya, nanti balik lagi Surabaya, sudah di Surabaya lagi, biasa saya Pak Ustaz, ya, maka tetap ketika uruf ya masyarakat situ adalah safar, ya safar, ya. Dari Surabaya ke Jogja safar misalnya, dari Surabaya ke Malang safar, ya. Dan yang dianggap ini adalah uruf secara umum, bukan uruf secara khusus atau parsial, tidak. Ya, saya ini supir Pak Ustadz, biasa tiap pagi kemana nanti balik lagi Surabaya, bahkan sehari bisa bolak-balik, ya, Surabaya Malang misalnya. Ya, maka ini tidak dianggap, yang dianggap adalah keumuman masyarakatnya itu. Tapi kalau ya dari Surabaya ke Sidoarjo misalnya, Waru misalnya, kan Sidoarjo Pak ya, Waru itu ya itu Pak Ustadz itu ya. Itu sudah ya nyatu dengan Surabaya Pak ya. Itu safar bukan Pak? Insya Allah sepakat orang ya Surabaya itu bukan safar, ya. Kecuali kalau Sidoarjo yang pojok sana Pak ya. Ya itu mungkin, ya. Tapi kalau ya masih dekat-dekat sini ya masih nempel Surabaya kan banyak Pak ya. Misalnya apa Pondok Chandra itu kan Sidoarjo itu Pak, ya. Nah, itu insya Allah ya kalau orang rungkut ke situ, itu ya itu dolin Pak Ustadz begitu ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi orang yang musafir boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya adalah min fadail Ramadan wal amalu fi, di antara keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya adalah disebutkan dalam hadis dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Syahrani la yanqusani", ada 2 bulan yang tidak berkurang. Syahru Aidin, bulannya hari raya, yaitu Ramadan wa Dzulhijjah, bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Ini 2 bulan yang tidak berkurang, artinya sempurna pahalanya. Wa fihi anna Ramadan wa Dzulhijjah fil fadli siyan, maka hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya Ramadan dan Dzulhijjah dalam keutamaan ini mereka sama, ya. Yaitu bahwasannya pahala dalam kedua bulan ini, ya, pahala-pahala yang diraih dalam 2 bulan ini adalah sempurna. Artinya apa? Meskipun jumlah harinya itu 29, tetap dihitungnya itu 30, gitu Pak. Ya. Ini keutamaannya bulan apa? Bulan Ramadan dan Dzulhijjah. Meskipun harinya 29, la yanqusani, kata Nabi, tidak akan berkurang, ya. Kemudian di antara keutamaannya lainnya adalah idza dakhala syahrul Ramadan, apabila bulan Ramadan telah datang, futiyat abwabus sama, dibukalah pintu-pintu langit, dalam riwayat pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabul jahannam, ditutuplah pintu-pintu jahannam. Wa sulsilatis syayatin, dan para syaitan dibelenggu.
Ya. Ini juga keutamaan di antara keutamaan bulan Ramadan. Kemudian Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, bima yajibu siyam Ramadan, ya, dengan apakah bulan Ramadan itu ditetapkan? Maka di sini ada dua cara menetapkan bulan Ramadan. Ya. Yang pertama adalah ru'yatu hilal Ramadan dengan menyaksikan hilal Ramadan. Ya. Ini cara yang pertama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan, ya, di antara kalian hilal bulan tersebut, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Ya. Artinya memulai puasa pada bulan Ramadan tersebut. Di dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu," jika kalian melihatnya yaitu hilal bulan Ramadan maka berpuasalah. "Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru," dan jika kalian melihatnya yaitu hilal bulan Syawal maka berbukalah. "Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah," dan apabila terhalang atas kalian maka ya diperkirakanlah digenapkan menjadi 30 hari. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahru tis'un wa isruna lailah." Satu bulan itu ada 29 malam. Fala tasumu hatta tarahu, janganlah kalian mulai berpuasa hingga kalian melihat hilal. Fa in ghamma 'alaikum fa'akmilul 'iddata 30. Apabila terhalang atas kalian maka sempurnakanlah jumlah bulan itu 30 hari. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka mengetahui hilal ini adalah dengan melihatnya, bukan dengan menghitungnya atau dengan hisab. Ya. Dengan apa? Dengan penglihatan. Kan hal yang paling gampang itu apa? Melihat, Pak, ya. Jadi orang-orang, ya, meskipun semua orang itu nggak ngerti matematika, nggak ngerti hisab, nggak ngerti perhitungan falak, nggak ngerti apa, semua orang sedunia ini bisa melihat. Ya, teman, yang punya mata insya Allah bisa di mana saja bisa, gitu. Ya, mudah sekali Islam ini, nggak sulit. Ya, semua orang bisa mengamalkannya, bisa memulai Ramadan gampang sekali. Tinggal apa? Lihat, cari, nggak ketemu, digenapkan, sudah gitu toh. Ya. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Ya. Maka untuk mengetahui bulan ini adalah dengan melihat. Ya. Kemudian Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan ini adalah ya berdasarkan Al-Qur'an tadi, ya. Faman syahida minkumus syahr. Begitulah berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu pula berdasarkan amal para sahabat, semuanya sepakat, Pak, ya. Zamannya para sahabat semuanya dengan apa? Ru'yah. Padahal mereka pun bisa menghitung falak, bisa, ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian ru'yatu hilal Ramadan tathbutu bi syahidi adlin. Bagaimana menetapkan awal Ramadan? Maka untuk menetapkan awal Ramadan adalah cukup dengan satu orang yang adil, ya, yang dipercaya. Apabila dia melihat hilal maka diterima persaksiannya, maka boleh untuk memulai puasa. Jadi cukup dengan satu persaksian satu orang yang adil. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Berdasarkan hadisnya Ibnu Umar. Beliau berkata, "Tara'an nasul hilala." Orang-orang berusaha untuk mencari hilal. Ya. Jadi ketika menjelang akhir bulan Sya'ban, para sahabat apa? Mulai mencari-cari hilal, begitu kan? Fara'aituhu. Ternyata aku berhasil melihatnya, kata Ibnu Umar. Ya, beliau sendirian apa? Melihat. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun
mengabarkan hal itu kepada baginda Rasulullah SAW, fasama wa amaran nasa bisiyamih, maka Nabi SAW pun mulai berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ya. Nah di sini kan apa? Satu persaksian satu orang, yaitu sahabat Ibnu Umar. Ya. Adapun penentuan hilal Syawal, 1 Syawal Bapak sekalian ya, Lebaran, faqad ittafaqal fuqaha ala annahu la yakfi fi isbati hilal Syawal syahadatu wahidin, ya, maka tidak cukup persaksian satu orang, tapi harus dengan persaksian 2 orang. Ya. Apa hujahnya? Ya. Hujahnya jumhur ulama adalah hadis yang disampaikan Abdurrahman bin Zaid bin Khattab, bahwasanya dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadanya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian juga karena melihatnya, wan suku laha, dan beribadalah dengannya. Fa in ghumma alaikum fa'amilu salasin, apabila terhalang atas kalian enggak kelihatan hilalnya, maka sempurnakanlah 30 hari. Fa in syahida syahidani, nah ini syahidnya Pak, apabila ada 2 orang saksi yang bersaksi, fasumu wa aftiru, maka mulailah berpuasa dan ya mulailah untuk berbuka. Maka ini hadis ini apa? Menunjukkan bahwasanya mulai puasa dan ya 1 Syawal, 1 Ramadan dan 1 Syawal ditentukan dengan 2 orang saksi yang adil. Ya. Lah kenapa kok tadi awal puasa cuma 1? Karena ada hadis yang mengkhususkannya. Hadisnya Ibnu Umar. Ya. Lah untuk 1 Syawal nggak ada hadis yang mengkhususkannya, maka kembali kepada hukum asal dari hadis ini, yaitu dengan 2 orang saksi, begitu. Lalu bagaimana Bapak Ibu sekalian apabila kita melihat hilal sendirian? Ya. Jadi besok misalnya lagi sedang tengok-tengok, ada hilal begitu. Ya. Wah, berarti puasa nih besok gitu kan? Ya. Sedangkan misalnya kata pemerintah besoknya baru puasa. Ya. Waduh, gimana nih? Padahal saya lihat ini, jelas ini, ya. Saya foto cekrek ya, atau saya video ini kawan-kawan, saya lihat hilal begitu kan. Nah, sampaikan ke ya menteri misalnya, gimana ya. Nah, bagaimana orang yang dia melihat hilal sendirian? Maka ada 3 pendapat di kalangan para ulama kita. Ya. Jadi kalau dia melihat hilal, ya, kemudian misalnya dia datang ke pemerintah, misalnya ditolak, nggak bisa, ya nggak diterima persaksianmu. Masa lagi malas-malasan gitu, mungkin kamu mimpi atau apa, jangan-jangan itu ngelindur gitu kan, misalnya ditolak persaksian kita, padahal kita jelas-jelas melihat hilal Pak, tapi persaksian kita ditolak Pak. Ya. Nah terus bagaimana? Ya. Pendapat yang pertama, annahu yasumu idza ra'al hilal Ramadan wa yuftir li hilal Syawal sirra. Ya. Yaitu dia berpuasa ya jika dia melihat hilal Ramadan, atau ketika melihat hilal Syawal sendirian, ya orang-orang masih puasa tapi kita lihat ini sudah berbuka nih begitu, maka Pak dia berpuasa dan juga berbuka sirron, sembunyi-sembunyi gitu ya. Jadi bukan diumumkan, ini saya melihat ini, pemerintahnya nggak benar, nggak boleh ya. Tidak boleh, karena ya kita tidak boleh membuat ya gonjang-ganjing, ya membuat ketidaktenangan. Kalau mau ya kita ditolak mana ya sudah, ya kita beramal sendiri, ini maksudnya. Ya, tidak boleh ngajak-ngajak, ayo semua ikut ya. Kita bikin kelompok sendiri, ormas sendiri, kita ya. Karena ini nggak benar nih misalnya begitu, nggak boleh. Ya. Jadi apa? Ya. Diperintah untuk ya berpuasa ya, tetap tapi rahasia sendirian, nggak usah ya umumkan kemana-mana di medsos apa gitu ya. Yang kedua, yasumu bi ru'yati, ya, kalau dia melihat ya 1 Ramadan dia berpuasa, wala yuftiru illa ma'anas, tapi kalau melihat hilal Syawal
maka tetap berbuka bersama manusia. Jangan saya sudah lihat nih, berarti saya berbuka enggak? Ya, berbukanya tetap bersama manusia. Ya, ini pendapatnya Abu Hanifah, Malik, dan juga pendapat yang masuk dari Imam Ahmad. Pendapat yang ketiga adalah la ya'malu bi ru'yatihi. Dia tidak perlu mengikuti ru'yahnya meskipun dia lihat, ya, tapi manusia enggak mengikuti, maka dia tidak perlu mengikuti ru'yah tersebut. Fayasumu ma'an nas wa yuftiru ma'ahum. Dia ikut puasanya bersama manusia, bersama pemerintah, dan berbuka juga ikut bersama manusia, bersama pemerintah. Ya. Ini adalah riwayat dari Imam Ahmad dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saumukum yauma tasumun." Hari puasa kalian adalah ketika manusia, ya, artinya pemerintah berpuasa. Wa fitrukum yauma tuftirun. Hari berbuka kalian Idul Fitri kalian adalah ketika manusia, artinya pemerintah menetapkan berbuka. Wa adhakum yauma tudahun, dan Idul Adha kalian adalah ketika manusia, ketika pemerintah menetapkan untuk beridul adha. Ya. Artinya apa? Bersama jamaah. Ya. Apakah dia wajib mengqadha? Nah, ini juga terdapat khilaf di antara para fuqaha kita. Ada yang berpendapat dia juga tetap wajib mengqadha. Misalnya sudah lihat nih, harusnya hari ini puasa nih. Ya. Tapi apa? Tapi pemerintahnya besok. Ya, maka tetap dia berpuasa bersama manusia. Jangan dia mendahului di hari ragu-ragu tersebut, nggak boleh. Ya. Terus bagaimana? Dia mendapatkan udzur, nanti dia ganti pada di luar bulan Ramadan. Dan ada yang berpendapat tetap berpuasa tadi seperti itu. Ya. Maka ya, wal adar an ya'mal bi ru'yati fi syam wal iftar sirran. Ya. Adapun penulis di sini beliau merajihkan untuk tetap berpuasa dan berbuka, tapi tidak menggembar-gemborkannya. Cukup diamalkan dia sendiri karena dia melihat sesuai dengan firman Allah tadi, faman syahida minkum falyasumhu. Ya, barang siapa faman syahida minkum syahra, dia melihat, maka hendaknya dia berpuasa. Ya. Tapi apa? Jangan sampai gembar-gembor di media sosial dan seterusnya, ya, atau ngajak-ngajak orang, ya, nggak usah, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, cara yang kedua setelah ru'yah hilal adalah dengan menyempurnakan puasa 30 hari. Ini pilihannya, ya. Jadi pilihannya kalau terlihat, ya mulai puasa, ya. Kalau nggak terlihat, ya digenapkan 30 hari. Itu saja pilihannya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian melihatnya maka berpuasalah. Kalau terhalang, genapkan 30 hari. Tidak ada pilihan, maka hisablah, maka ikutilah hisab, maka hitunglah, tidak ada. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, idza tabayyana fi yaumi syak annahu min Ramadan. Ya. Bagaimana kasusnya apabila di hari yang diragukan, ya. Artinya ketika kita puasa besok tanggal berapa ini? Tanggal 19 ya. Mulai Kamis ya. Misalnya kan. Ya, maka hari yang dilakukannya itu adalah tanggal 18 ya, hari Rebonya. Hari Rebo ini puasa atau enggak? Ya kan? Makanya ketika tanggal malamnya itu kan dilihat, ya, ketika sore harinya pada tanggal 17 dilihat apakah besok itu tanggal 18. Ya, kalau terlihat 18 berarti 1 Ramadan puasa. Kalau nggak terlihat maka digenapkan 30, berarti tanggal 19 adalah mulai puasanya. Ya. Nah, bagaimana ketika dilihat tanggal 17 itu, ya? Oh, nggak terlihat begitu. Oh, berarti tanggal 18 belum berpuasa misalnya. Ya. Tapi ternyata ketika ya sudah siang hari tampak, ya. Loh, ternyata ini adalah sudah masuk puasa misalnya. Ya. Kan yakuna alladhi ra'al hilal lam yahdur 'inda al-qadi illa fi atna'in nahar. Ya. Yaitu misalnya orang yang melihat hilal semalam, ya,
Dia misalnya baru nyampe ke dalam kota di siang hari, baru lapor semalam saya melihat hilal gitu. Jadi sampai laporannya itu siang-siang, bayangkan ya. Sampai laporan ke pemerintah itu apa? Siang-siang, jam 12 siang ya. Padahal itu orang kan sudah lagi kerja, sudah sarapan ya, macam-macam ya. Datang laporan siang-siang ini Pak ke pemerintah, jam 12 siang ya. Au anna an yaru al-hilala minan nahar qabla zawal, atau ya hilal itu terlihat di pagi hari ya. Hilalnya terlihat di pagi hari misalnya. Misalnya karena apa namanya ini? Kayak di Indonesia ini kan sering mendung apa ya, sering mendung begitu. Kayak ini mendung kan dari semalam mendung terus kan ya. Misalnya ya. Fala yakhlu min ahadi arba'atin. Maka di sini ada 4 keadaan. Yang pertama, an yakuna qad shoma yauma syak bi niyati annahu min Ramadan kama huwa madhhabul Hanabilah. Misalnya ada yang berpuasa pada hari tersebut dengan niat ya ini Ramadan. Ya, sebagaimana madhabnya salah satu pendapat dalam madhab Hambali. Ya. Fahada yujzi'u siyamuhu bila khilaf. Kalau ada yang seperti ini maka puasanya adalah sah tanpa khilaf. Yang kedua, an yakuna qad shama hadzal yaum tatawuan. Dia puasa pada hari tersebut tapi dia puasa sunnah Pak ya, puasa sunnah ya. Fadhahabal jumhur ila annahu la yujzi'u. Maka jumhur ulama berpendapat ini tidak sah ya, karena niat itu harus niatnya Ramadan, nggak bisa diganti di tengah jalan ya. Adapun Abu Hanifah beliau berpendapat boleh ya, karena prinsip beliau adalah niat itu bisa berbalik ya. Ketika seseorang dia meskipun di bulan Ramadan Pak ya, dia niatnya sunnah, puasa sunnah, nggak bisa balik langsung ke wajib begitu. Ini pendapat beliau ya. Kemudian keadaan yang ketiga, an yusbiha nawiyan al-iftar. Dia ketika pagi sudah nggak niat puasa Pak, memang nggak niat puasa ya kan. Summa yatayaqqan athna an-nahar. Kemudian di siang hari dia dengar berita itu Pak ya. Wa qabla an yutima wa yashrab syai'a ya. Dan dia belum makan belum minum Pak dari pagi itu ya. Maka berkata Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yutimu saumahu ya, dia harus menyelesaikan puasanya pada hari itu, wa alaihil i'adah, tapi tetap harus menggantinya nanti karena dia belum niat gitu ya. Yang keempat, an yusbiha muftiran. Dia masuk pagi hari sudah makan, sudah minum, sudah sarapan ya. Kemudian baru tahu dengar berita tersebut di siang hari ya, bahwasanya itu bulan Ramadan ya. Setelah dia makan, minum, sarapan, fayajibu alaihil imsak baqiyata yaumihi bila khilaf. Maka tidak ada khilaf, dia harus menahan diri tidak makan, tidak minum dalam sisa harinya tersebut. Begitu tahu kabar itu Pak, maka harus apa? Harus menyempurnakan, tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai waktu berbuka. Berdasarkan hadisnya Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min aslam an adzin finnas. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan seorang laki-laki dari Aslam untuk mengumumkan kepada manusia, ana man akala falyasum baqiyata yaumihi. Barang siapa yang sudah makan, hendaknya dia berpuasa di sisa harinya ini. Wa man lam yakun akala falyasum. Barang siapa yang belum makan apapun, hendaknya dia juga berpuasa. Fa innahul yaum Asyura. Karena hari ini adalah hari Asyura yang saat itu diwajibkan untuk berpuasa ya. Maka ya summa alaihi qada hadzal yaum li'annahu lam yubayyitin niyah minal lail, tapi dia harus mengkodoknya karena niatnya belum ada pada malam harinya tadi ya.
Maka ini adalah madhabnya Imam Syafi'i, begitu pula madhabnya Imam Ahmad, dan juga pendapat yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang terkait dengan apabila ya ternyata dikabarkan hari ini puasa, padahal sudah siang, Pak. Ya, maka jangan kaget kalau misalnya suatu saat kejadian seperti, jangan menyalahkan pemerintah. Wah, ini nggak becus nih, ya. Siapa ini? Misalnya menterinya apa, nggak boleh. Ya, jadi harus apa? Satu yang biasa terjadi di zaman dahulu. Ya, mungkin ini ya kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Wallahu ta'ala. Allahu Akbar, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu sekalian, yaitu syurutu sihhatus shiyam. Apa syarat sahnya puasa? Ada dua syarat yang disebutkan oleh al-muallif di sini. Yang pertama adalah at-taharatu minal haidi wan nifas, yaitu suci dari haid dan nifas. Ini syarat yang pertama. Kalau ada wanita haid puasa, ya maka tidak sah. Ya, karena syaratnya harus apa? Suci dari haid dan nifas. Kemudian syarat yang kedua adalah an-niyah, niat. Ada di antara para ulama yang menjadikan niat ini sebagai rukun. Ya, niat ini sebagai rukun. Maka kalau kita lihat, ya apa bedanya niat dengan rukun Bapak sekalian? Ya. Niat itu atau rukun itu biasanya dia di dalam ibadah, ya. Adapun syarat maka dia di luar ibadah, ya, sebelum ibadah dan terus sampai, ya, sampai selesai ibadah, ya, terus begitu. Ini bedanya, Pak, ya. Jadi kalau rukun itu nggak di luar, ya di dalam ibadah. Misalnya rukun sholat, ruku misalnya,
Sujud itu kan berada di dalam ibadah salat kan ya. Tapi kalau syarat itu apa? Sebelumnya mulai sudah ada, ya. Rukunnya salat apa? Suci, wudu, ya kan? Maka sebelum salat sudah harus ada itu, Pak. Itu. Kemudian kalau rukun itu dia tidak terus menerus, ya, dalam ibadah nggak terus menerus. Beda dengan syarat, maka harus terus ada sampai selesai ibadah. Contohnya misalnya tadi rukun salat adalah sujud. Kan kita nggak sujud terus ya kan? Rukunnya salat Al-Fatihah, nggak Al-Fatihah terus sampai akhir enggak. Ya. Berubah-ubah dari rukun ke rukun. Beda dengan syarat. Syarat sahnya salat misalnya wudu harus ada terus begitu. Ya. Maka niat ini kalau kita lihat, niat ini apa? Di luar kan? Ya, mulai dari sebelum sampai terus, ya. Dan dia juga harus terus ada begitu. Nggak boleh niat ini apa? Ya, nggak ikhlas atau berubah misalnya, nggak bisa. Maka ya, yang lebih tepat niat ini sebenarnya adalah syarat. Ya. Kemudian yusyaratul ijza ini arba'atu syurut. Agar niat ini sah itu ada 4 syaratnya. Yang pertama adalah al-jazm, harus ya yakin, nggak ragu-ragu. Ya. Tidak boleh apa? Keraguan-raguan. Kemudian yang kedua adalah at-ta'yin, ya, yaitu harus tertentu, ya, suatu apa? Tertentu. Puasa Ramadan, ya, nggak boleh dia puasa itu ya pokoknya puasa gitu, mutlak itu nggak bisa. Harus ditentukan puasa Ramadan, ya, besok ini begitu. Kemudian yang ketiga adalah at-tabyid, yaitu pada malam harinya, ya, pada malam harinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yujmi' siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Barang siapa yang belum mengumpulkan niat puasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ya, makanya harus apa? Dari semalam puasa itu, ya, niatnya. Kemudian yang keempat adalah tajridun niyah li kulli lailatin, yaitu niat ini adalah setiap malam, ya, diperbaharui setiap malamnya. Ya. Meskipun Imam Malik rahimahullah taala beliau berpendapat 1 kali di awal Ramadan cukup untuk sebulan. Ya, ini pendapat Imam Malik rahimahullah taala. Karena beliau mengkiaskan dengan sholat. Sholat itu kan niatnya di awal, Pak, ya, bukan setiap rakaat kan. Nah, kata Imam Malik, jadi cukup pertama untuk seluruh 1 bulan begitu. Ya. Tapi ini kiasnya kurang tepat. Kenapa? Karena sholat itu, Pak, ya, itu kan kalau batal, misalnya masuk rakaat ketiga, kemudian misalnya buang angin, ya, dus gitu kan, maka apa? Batal. Itu ngulangi dari apa? Dari awal kan. Nah, kalau puasa misalnya batalnya di hari ketiga, apa keempat, apa kelima, apakah ngulang semuanya? Kan tidak. Menunjukkan apa? 1 hari itu berdiri sendiri, nggak seperti sholat setiap rakaatnya apa? Berdiri secara keseluruhan, tidak. Ya. Jadi yang lebih rajih bahwasanya apa? Puasa itu adalah setiap malam kita niat perbaharui. Niatnya ini apa? Bagaimana Ustaz? Ya. Lafadznya bagaimana? Tidak ada lafadz tertentu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya nawaitu sauma qadin an adai dan seterusnya, ya. Maka ini adalah apa? Ya. Tidak ada hadis maupun ayat Al-Quran yang mendukung hal tersebut, tidak ada sandarannya, ya. Maka niat boleh dengan bahasa apa saja, ya. Niat itu adalah apa? Kita punya maksud, kita punya tujuan, ya, punya tekad mau melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu, itu sudah niat, ya. Bahkan kata para ulama, ketika seseorang misalnya dia nggak pernah puasa, Pak, sebut sepanjang itu nggak pernah, ya, nggak pernah buat, tiba-tiba, ya, besok bangun di malam hari, masak dulu dia, ya, nyiapkan makan minum apa sahur dia, ini sudah apa? Berarti dia sudah
menunjukkan ada niat begitu. Ya. Maka niat itu tempatnya di hati. Kemudian selanjutnya, apa rukunnya puasa? Maka rukun puasa adalah satu, yaitu al-imsak anil muftirat min tulul fajri ilal maghrib. Menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa semenjak terbitnya cahaya fajar hingga waktu maghrib, ya, terbenamnya matahari. Ya, maka ini rukun apa? Rukun puasa. Ya, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Oleh karena itu kita harus tahu apa saja pembatal puasa. Maka pembatal puasa ada dua jenis. Pembatal puasa ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah pembatal yang hanya mewajibkan untuk diqadha. Ya. Pembatal puasa yang apa? Ya, kalau dia batal maka wajib untuk diqadha. Dan tipe yang kedua, tipe pembatal yang wajib untuk mengqadha plus kafarah. Ya. Tipe yang kedua adalah apa? Wajib mengqadha tapi ada tambahannya, yaitu harus membayar kafarah. Ya. Dan tipe yang kedua ini cuma satu, yaitu apa? Yaitu ketika berhubungan suami istri ketika sedang puasa Ramadan. Nah ini, ya. Ini cuma satu ini saja, Pak. Ya. Adapun pembatal-pembatal lainnya maka adalah wajib untuk mengqadha. Ya. Maka sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara pembatal-pembatal yang wajib untuk qadha di antaranya adalah makan minum dengan sengaja. Makan minum dengan sengaja. Kemudian yang ketiga adalah sengaja muntah. Ya, sengaja muntah. Dia sogrok-sogrok mulutnya, ya, biar muntah. Nah, itu batal puasanya. Ya. Kemudian yang keempat ketika darah haid keluar. Yang kelima ketika nifas. Ya. Ketika sudah hari, ya, HPL-nya, ya, kemudian sudah mulus-mulus kontraksi, sudah keluar darah, nah itu sudah apa? Sudah darah nifas, ya, sudah batal puasanya, tidak boleh puasa sampai nanti apa? Sampai setelah kelahiran 40 hari setelahnya, ya. Kalau setelah 40 hari masih keluar, maka dianggap sebagai istihadah. Sebagai apa? Istihadah. Ya. Kemudian Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ada perkara-perkara yang kadang dianggap batal padahal tidak. Di antara yang pertama adalah yaitu bangun di pagi hari dalam keadaan junub. Ya, bangun di pagi hari dalam keadaan junub, artinya masuk sudah subuh misalnya, atau misalnya bangun dalam keadaan mimpi basah misalnya, ya. Maka ini tidak membatalkan puasa. Ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam karena yudrikul fajru, pernah sudah masuk subuh, Pak, ya. Beliau dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub. Maka ini tidak apa-apa, beliau langsung mandi, langsung puasa. Kemudian yang kedua adalah mencium istri. Ya, mencium istri ini tidak membatalkan puasa. Ya. Tapi jangan sampai offset, jangan sampai keterusan, Pak, hati-hati, ya. Iya, bahaya, ya. Sebagaimana sahabat pernah bertanya, ayyuqabbilu shaim, ya. Orang puasa bolehkah mencium? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, ya, memerintahkan ini, tanya istri saya ini, ya. Maka Ummu Salamah pun mengabarkan Rasulullah SAW juga melakukannya kok, ya, nggak batal kok, itu, ya. Maka sahabat ini pun bertanya, ya Rasulullah, qad ghafara laka ma taqaddama min wa ta'akhkhar. Kalau jenengan kan sudah diampuni dosa-dosanya, begitu, ya. Ya wajar kalau nyium misalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, ya, tidak apa-apa, gitu, ya. Di dalam ayat lain beliau menyebutkan, ara'aita law tamatmatta minal ma', ya. Bagaimana menurutmu kalau kamu kumur-kumur, batal enggak? Ya enggak batal, ya, itu begitu hukumnya, gitu. Ya, jadi tidak apa-apa mencium asal jangan kebablasan.
ya. Kemudian yang ketiga, mandi ataupun mengucurkan air kepada kepala kita, ya. Jadi mengucur air, ya, atau mandi karena kepanasan boleh, asal jangan diminum air kerannya, ya, boleh. Kemudian yang keempat, alil madmadatu wal istinsyak min ghairi mubalaghatin. Kumur-kumur boleh, enggak batal, ya. Begitu pula istinsyak, menghirup air ke dalam hidung tapi jangan berlebih-lebihan, ya. Kemudian yang kelima, tadzawwuqut ta'am, mencicipi makanan. Jadi untuk ibu-ibu, ya, takut misalnya masak makanan jangan-jangan terlalu asin atau hambar, boleh apa? Ya, dicicipi, ya, untuk merasakan rasanya kemudian dilepeh lagi. Jangan dicicip ambil mangkok, ada baksonya apa semua ya, icip-icip, ini nggak batal katanya. Nah, itu bukan cicipi, namanya apa? Itu ya memakan namanya, ya, batal. Kemudian yang keenam adalah al-hijamah, berbekam. Berbekam tidak membatalkan puasa. Begitu pula donor darah. Donor darah, ya, selama tidak khawatir lemes, ya, kecuali kalau lemes, ya, habis dibekam pingsan, nah ini jangan, ya. Habis donor pingsan enggak, jangan, ya. Kemudian di antara hal lainnya adalah bercelak, disuntik, ya, disuntik, divaksin misalnya, ya, atau tetes mata, wasyamutib, atau mencium wangian, ya, ini tidak membatalkan puasa kita, ya. Maka ini Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, hal-hal yang tidak batal puasa, ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita masuk ke dalam bulan Ramadan, ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum